Wah, Kak. Airnya dibiarin ngalir lagi. Mesum. Kamu siapa? Ini rumah gue. Siapa? Kamu. Oh, kamu toh. Terus rencana kamu apa? Pertama-tama, gue sangat menyesal. Jujur aja, gue bener-bener nyesel. Sumpah, ini beneran. Pertama kali gue ngelakuin hal kayak gini. Jadi gue rasa gue gak ngelakuin apa-apa ke kamu kan. Malah kamu tuh, waktu di hotel, yang sok-sokan beraba-aba. Gimana ya perasaan keluarga Kian? Kalau tahu kamu bantuin anaknya. Cari jodoh. Kamu ada dua pilihan. Pertama, bawa barang-barangmu, minggat dari sini sekarang juga. Terus gue langsung laporkan ke orang tua Kian Keksin. Kamu tinggal di rumah segini gede, tapi hati segini kecil, malah jadi tukang lapor. Kedua, berhenti dari semua kerja sampinganmu. Tetap pura-pura jadi Kian Keksin. Dan jadi pacar gue. Enggak, hari ini gak pernah terjadi. Jadi pacar kamu. Dari yang gue lihat tadi, kamu gak pura-pura kok. Cuma brengsek doang. Maksud gue pacar kontrak. Hubungan palsu, cuma buat gaya-gayaan. Kamu punya waktu 10 detik buat mikir. 10, 9, 8. Bermain jadi pasangan. Cuma makan bareng dan nonton film doang. Paling-paling cuma pegang tangan. Dan cowok yang terlihat sopan ini, dia jelas nggak kekurangan uang. Kalau gitu, bukannya ini bakal laku. Salah bidangkan rasaku untuk pensiun di umur 36. Tapi tunggu, cowok ini. Jangan-jangan dia punya niat tersembunyi ke aku. Tapi dari wajahnya sih, dia terlihat cukup baik. Kayaknya nggak orang jahat. Nggak peduli. Bagaimana aku hitungnya? Kesepakatan ini beneran worth it. 3, 2, 1. Aku pilih yang kedua. Semuanya sepenuhnya dalam kendaliku. Aku nggak mau punya kamu selamanya. Aku cuma mau punya kamu sebentar. Tapi kamu cuma punya aku sebentar. Bakal bikin aku benci kamu selamanya. Asal kamu nggak lupa aku. Ya udah, benci aja aku semau kamu. Ya. Nggak lihat lagi sibuk. Kita nggak mungkin bisa bareng. Cinta bukan sesuatu yang bisa dibeli. Semau kamu aja. Aku cuma mau kamu. Jadi istri palsuku. Dengan kemampuan aku sekarang. Kamu pikir aku belum mampu ya? Mengelola Foursea. Nah, kalau mau mengelola Foursea, ya sudah. Nggak masalah. Tapi syaratku masih sama. Kalau kamu nggak mau ikut kencan buta, ya aku biarin aja Foursea. Tumbang di tanganku. Kamu benar rela ya? Biarin kerajaan yang kakek bangun hancur karena kamu. Sebagai generasi kaya kedua. Tidakkah kamu bisa menunjukkan sedikit ambisi saja? Aku sudah menjaga bisnis keluarga ini sendirian. Apakah kamu ingin aku? Apakah kamu menyadari berapa banyak perusahaan yang bangkrut sekarang? Kamu. Oke. Baiklah. Baiklah. Aku hanya ingin kamu menjadi istri palsuku. Jadi, jika aku punya pacar, aku bisa mengambil alih perusahaan. Tepat sekali. Baiklah. Kalau begitu atur kencan buta segera. Benarkah? Kontrak pasangan ini akan berlangsung selama 3 bulan. Pihak B diwajibkan untuk melakukan kencan rutin dengan pihak A, bertemu orang tua pihak A, dan menunjukkan kemesraan sebagai pasangan di depan umum. Tidak masalah, kan? Oke. Berdasarkan permintaanmu, kami juga sudah merevisi penawarannya. Seharusnya ditentukan secara jelas. Frekuensi, durasi, dan tingkat keintiman kita. 15 kencan terlalu sedikit. Seharusnya setidaknya 30. Tingkat keintiman juga agak tidak jelas. Mari kita buat ringkasan singkatnya. Oke. Kalau begitu buat kan, setiap kencan tidak lebih dari 1 jam. Tingkat keintiman dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu S, A, dan B. Tingkat S meliputi kontak mata jarak dekat, pelukan, dan ciuman di pipi. Kontak mata jarak dekat, dan pelukan,
dihitung tagihannya per detik. Sedangkan human BPE, dihitung tagihannya per kali. Tingkat A meliputi hal-hal seperti pegangan tangan dan sentuhan pinggang. Ini dihitung sebagai 30% dari durasi kencan. Tingkat B itu lebih mudah. Hanya sentuhan santai sehari-hari. Tanpa batas frekuensi. Aku ingin ubah jumlah kencan jadi 25. Setiapnya tidak lebih dari 2 jam. Dan kontak mata yang dekat. Harus dipindahkan ke tingkat B. Memasukkannya ke tingkat S. Terlalu berlebihan. Tidak diizinkan. Menurut psikologi, jika pasangan berkencan lebih dari 20 kali, kemungkinan besar mereka akan jatuh cinta. Kontak mata yang panjang, lebih dari 30 detik, juga bisa membuat seorang jatuh hati orang lain. Jadi itu harus tetap di tingkat S. Jatuh cinta. Hanya terjadi jika salah satu pihak tidak profesional. Aturan itu tidak berlaku. Baiklah, 25 kencan jadi. Oke. Mari kita bahas sisanya. Standar penagihan lainnya. Semua biaya kencan ditanggung oleh pihak A. Ini termasuk pakaian dan riasan wajah, ongkos taksi, serta jasa hilang kendaraan. Pihak B tidak boleh berkencan dengan orang lain selama masa kontrak. Jika tidak, kontrak akan diakhiri. Kedua belah pihak tidak boleh campur tangan dalam privasi satu sama lain. Kedua belah pihak harus menjaga kemandirian pribadi sepenuhnya. Tidak diizinkan memiliki niat tersembunyi terhadap satu sama lain. Setelah kolaborasi selesai, putus harus dilakukan secara damai. Dan setelah itu, tidak ada kontak selamanya. Sepakat. Selamat berkolaborasi. Selamat pagi, Stella. Pagi, Ada apa denganmu? CEO baru bahkan belum mulai bekerja. Tapi kita sudah dapat tugas. Menata laporan pengiriman paruh pertama tahun ini. Aku tidak tidur sama sekali semalam. Kamu bahkan belum bertemu orangnya. Sudah merasakan keberadaannya dulu. Kenapa saya tidak dapat tugas apapun? Apakah kamu benar-benar memeriksa emailmu? Email? Email kerja yang sudah lama tertutup rapat. Seperti barang antik itu kan? Dia mungkin tertarik pada arkeologi atau semacamnya. Ini yang mereka sebut manajemen data. Setiap karyawan bisa mengirim email langsung ke CEO. Sungguh unik sekali. Ada email dari Galileo. Galileo. Dengar saja namanya itu. Ya, semua barang ini. Dia butuh semuanya hari ini juga. Betul sekali. Pekerjaan utamaku adalah mengelola operasi siaran langsung grup Fursia. Intinya, saya memilih produk yang tepat untuk siaran langsung, menyusun strategi pemasaran, dan mencari pemasok terpercaya untuk berkolaborasi. Oh ulu. Apakah gantungan kunci boneka itu sudah siap? Tinggal tinggalkan paketnya di lemari dekat pintu saja. Aku lihat kamu. Pria ini sangat tampan. Selamat pagi. Selamat pagi. Direktur, kamu sudah bertemu CEO baru kan? Tentu saja. Penampilan CEO baru itu sangat sopan santun. Dan jujur saja, dia adalah tipe pria terhormat yang jarang kamu temukan. Saya harap tidak terlalu berani bertanya. Kalau kamu punya anak bersamanya, apa yang akan kamu namai? Kalau kamu punya anak bersamanya, apa yang akan kamu namai? Kalau begitu, kita beri nama. Kepler. Saya bahkan membawa majalah yang ada fotonya. CEO-ku. Apa ini? Ini bukan air liur kan, ya? Kopiku. Gunakan imajinasimu untuk membayangkan wajahnya. Apakah kamu melihat proposal baru yang aku kirimkan? Menurut saya sebelum kita benar-benar memahami gayanya, kita harus bermain aman ya. Sekarang, yang aku mau adalah penilaiannya sedikit lebih baik. Jadi aku nggak kecewa sama pewaris kaya. Generasi ketiga ini, ambil kembali. Ayah. Kencan butamu kemarin berjalan baik, ya. Cinta pada pandangan pertama. Lihat aku. Baiklah. Bagus. Sekarang aku bisa tenang. Mulai sekarang, kamu cuma perlu fokus ke dua hal. Pertama, kerja keras. Kedua, cinta keras. Oke.
Aku pergi dulu. Ayah. Perusahaan baru luncurkan. Gantungan ponsel boneka baru. Aku nggak pernah pakai barang kayak gitu. Lihat dulu. Betul juga. Anakku ini nggak terlalu nurut. Kamu perlu tunjuk seseorang untuk awasi dia ketat. Ketua, aku sudah atur stafnya. Kalian berhasil. Ingat, laporkan ke aku terus. Aku mau lihat sendiri. Apakah bocah ini beneran pacaran atau enggak? Email dari Galileo. Galileo. Dia kirim email lagi. Efisien banget. Aku sudah baca proposalmu. Aku mau lihat. Laporan yang didukung data nyata. Ditolak, ya? Data-data. Ada segitu pentingnya. Lalu kita apa di sini? Apa cuma tukang pindah data? Kami bukan sekadar penggerak data. Kami manusiawi. Hard drive. Tetap tenang. Bertemu di Chateau de Lake. Aku hanya ingin kamu menjadi istri palsuku. Kalau telat, gajimu dipotong setengah. Yang asli tetap asli. Jenis bajingan apa semua orang ini. Tapi tetap saja, dia kliennya. Jangan khawatir, sayang. Aku akan sampai secepat mungkin. Pria kecil sopan ini sebenarnya cukup tampan saat dia diam. Maaf. Perusahaan kami punya CEO yang aneh hari ini. Aku sibuk, jadi telat. Ada mata ayahku mengawasiku. Malam ini akan jadi pertarungan sengit. Waspada setiap saat. Mengerti. Sepertinya mereka menatap kita. Apa yang kita lakukan? Jangan khawatir. Selamat datang. Ini pilihan terbaikmu. Keluargamu punya perusahaan keamanan atau apa? Kamu berakting terlalu realistis. Klausul 47 kontrak. Jangan selidiki privasi masing-masing. Kalau gitu ayo pergi. Ini termasuk keintiman level S. Dibayar per detik. Selamat datang. Ini pilihan terbaikmu. Gila. Tempat Prancis ini. Risotto foie gras-nya luar biasa. Coba cicip. Selamat malam, Tuan. Nona Koko. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Kalian berdua sudah saling kenal. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi hari ini reservasi kami penuh semua. Kami benar-benar minta maaf atas semua ketidaknyamanan ini. Ada apa ini? Kamu tidak mau menyambutku ya? Nona Koko sang influencer. Kami sama sekali tidak ingin menyinggungmu. Apa yang kamu lakukan di tempat mereka? Bukan apa-apa kok. Waktu aku berkunjung kemarin, aku menulis sebuah artikel dan mempostingnya di Blue Nota. Aku cuma berbagi pengalaman jujur saya saja. Menurut saya, kalian berdua lebih baik coba restoran lain saja. Bagaimana dengan Shasian Snack di seberang jalan itu? Makanannya enak banget loh. Panggil manajermu ke sini. Terima kasih. Maaf, manajer kami tidak datang hari ini. Manajer. Kami baru dapat informasi bahwa babi bulu pink, influencer media sosial itu, juga sedang makan di restoran kita hari ini. Bos minta kami untuk memberikan perhatian lebih.
Babi bulu pink? Itu adalah saya. Bukankah kamu adalah Nona Koko? Ya, itu juga saya. Jadi kamu adalah si babi itu? Maaf kalian berdua. Meja ini dipesan khusus oleh bos kami untuk kalian. Tunggu sebentar ya. Silakan lewat ke sini. Ini adalah hadiah kecil dari bos. Semoga kalian berdua selamat menikmati makanannya. Terima kasih. Ini cuma hidangan biasa saja kok. Halo Pak. Semuanya sudah siap di sana. Kami sudah pasang jaringan pengawasan lengkap. Dengan siaran langsung. Sempurna. Ada apa di sana? Kenapa aku nggak dengar mereka? Pak, alat pendengar kami rusak. Tapi jangan khawatir. Begitu kita balik, kita baca video mereka. Dan terjemahkan setiap katanya buat Bapak. Mereka masih belum cukup dekat. Aku nggak suka mustard. Tahan aja. Bisa nggak dikurangin pedesnya? Nggak bisa. Pak Wen, kalau kontak fisiknya kebanyakan, saran saya pilih paket per jam, paket bebas khawatir. Wah, ada paket yang kayak gitu. Berapa harganya? Saya udah luncurin beberapa paket yang beda-beda. Bapak bisa lihat. Jelasin singkat aja. Paket bebas khawatir. 998 yuan. 4 kontak per jam. Beli 4 gratis 1. Kayaknya paket nikmat enak tuh. 698 yuan. 3 kontak. Kalau kata Bapak, paket bahagia maksimal lebih worth it. 1888 yuan. 8 kontak. Bener deh jago jualannya. Ya udah, aku ambil yang pertama. 998 yuan. Jangan lupa isi kontrak tambahan. Nanti malam pas pulang. Ini kelamaan banget. Dengan kecepatan gini, kapan mereka mau ciuman? Kenapa buru-buru banget? Kamu nggak ngerti. Efisiensi. Itulah gaya baru. Bahkan dalam kita, efisiensi itu penting. Kayaknya ini. Kencan kamu. Kencan ini terlalu sederhana. Setidaknya, mereka harus berciuman. Maaf. Ciuman itu wajib. Kamu gila ya? 5 kali. Mereka ciuman. Yakin nih. Mulai sekarang, siaran langsung penuh, nggak ada titik buta. Sempurna. Nggak ada titik buta. Semua dapat bonus. Oke. Pulang. WA, aku ngomong sama kamu. Soal batasan waktu kencan kita. Kamu mesum ya? Kenapa masuk kamarku nggak ngetok dulu? Kalau aku ngetok dulu sebelum masuk, bisa lihat ini nggak ya?
Maksudnya apa tuh? Kamu merusak image-ku. Maksudmu apa? Bukannya kamu yang rusak. Kenapa layarnya gelap? Bos, peralatan pengawasan kita rusak. Cepat diperbaiki. Kamu ngapain? Forsea nanti jadi milik Tuan Muda. Kita harus selesaikan tugas ketua. Dan sekaligus, angkat dari Tuan Dasal. Ngerti. Kenapa? Saat Pangeran Mahkota mengambil alih, saatnya menghukum kita. Paham. Kamu memang berwawasan luas dan berpengalaman. Lulusan sekolah kelas 1. Memang beda. Bukankah kamu juga dari sekolah kelas 1? Aku menari di bar pertama. Ini. Anggap saja hukuman atas semua kelancanganku. Yang kulakukan padamu hari ini. Kita sudah beres, oke? Sementara beres. Tapi aku harus tegaskan lagi. Mulai sekarang, kencan apapun antara kita. Harus sesuai kontrak sampai detail. Aku tak mau lagi ada ini. Atau situasi seperti itu. Apapun yang mempermalukanku seperti itu. Kalau terjadi lagi, kontraknya batal. Mengerti? Dan jangan lupa bayar aku. 2 SO. Halo Pak. Mereka tinggal bersama sekarang. Keduanya. Tengah malam. Pindah bareng. Sempurna. Kalian bisa selesai hari ini. Pak. Terjemahannya sudah selesai. Silakan dilihat. Aku tak mau menikah. Tidak apa. Bisa punya bayi saja? Enggak. Dengan orang lain. Kalau memang ingin punya bayi, aku sarankan pilih hari ini. Bahkan ada waktu tepatnya. Ada penjelasannya? Aku sudah luncurkan beberapa paket. Enggak, tunggu dulu. Paket? Ya, Pak. Aku cukup yakin. Katanya ada paket-paket. Ya, Pak. Coba jelaskan singkat. Paket bayi tanpa khawatir. 9,98 juta. Untuk 4 anak. Beli 4. Dapat 1 gratis. Menurutku paket keluarga bahagia. Juga lumayan bagus. 6,98 juta. Untuk 3 anak. Berarti, paket keluarga damai. Sebenarnya yang paling worth it. 18,88 juta. Untuk 8 anak. Kita ambil satu saja dulu. 9,98 juta. Ingat, transfer uangnya. Nanti malam pulang. Tunggu. Anak ini, kenapa nggak pilih? Yang 18,88 juta itu. Biar punya 8 anak. Anak durhaka banget. Kamu anggap cewek itu babi indukan apa gimana? 8 anak. 8 gigi aja lebih masuk akal. Ini ngomong apa sih? Aduh. Kalian bisa pulang dulu. Baik, Pak. Tunggu. Makasih.
Dengar-dengar CEO barunya ganteng banget. Kayak gantengnya nggak masuk akal, luar biasa. Demi dia aja, aku kumpulin 10 majalah. 10? Gak heran aku satu pun gak dapet. Kamu monopoli semua. Hei, semua orang berebut tahu. Rico, kamu juga dapet, kan? Cepat, suruh mereka cetak lebih banyak. Kamar mandi sudah lama kehabisan tisu toilet. Ayo, ayo. Ayo pergi. Lantai 28. Rico. Kenapa ini? Email yang ditulis sepenuhnya dalam bahasa Prancis. Dia benar-benar menganggap tinggi diriku. Ya. Salam, Rico. Tolong kirimkan jadwal yang tepat. Untuk semua pekerjaan mendatang. Untuk 4 kuartal berikutnya sebelum hari ini berakhir. Semoga beruntung, Galileo. Oh, ayolah. Apakah Galileo ini bahkan manusia? Kenapa rasanya dia sengaja menargetkanmu? Rico, apa kamu tidak sengaja Menyinggung CEO baru itu. menyinggung dia? Aku tidak sepenting itu. Jangan-jangan ini cerita. CEO dingin. Gimana bos tiran? Jatuh cinta diam-diam padamu. Hanya karena salah paham yang konyol. Dari surel Prancis ke kapal pesiar Prancis. Dan tiba-tiba roda takdir mulai berputar. Aku sarankan kamu. Hapus aplikasi percintaan itu. Rasa balas dendam CEO ini terlalu kuat. Itu hanya gurauan. Yang aku lakukan hanya memberi hukuman. Kecil-kecilan pada karyawanku. Jadi kekhawatiran ketua seharusnya diserahkan. Tentu saja. Dengan performa sempurnaku. Kita benar-benar sudah menipunya. Grup pengawasan cinta. Semua pada posisi. Operasi pemantauan. Harus dilanjutkan. Anakku. Terlalu pandai berakting. Memainkan cinta palsu bukan apa-apa baginya. Kecuali dia bisa bertahan. Untuk waktu yang lama. Gue gak bakal percaya setitik pun. Waktunya. Kita tetapkan 3 bulan aja. Cuma 3 bulan. Si rubah tua emang paling jago. Rico. Udah selesain semua yang lo suruh. Cepet banget. Kualitasnya gimana? Datanya jelas. Logikanya kuat. Dia emang jago. Hah, itu cuma keberuntungan. Siapapun yang kompeten, bebas berkarya di bawah gue. Halo, Sintong. Malam ini jam 7. malam ini gak bisa. Gue udah kecapean. Bayar double. Kirim waktu dan tempatnya. Gue langsung berangkat. Hei, ada apa? Malam ini jam setengah 8. Tolongin gue sekali lagi. Gak bisa. Gue ada kerjaan sampingan jam 7. Gue gandain bayarannya. Double, oke? Terakhir kali, sumpah. Tolong dong, sayang. Bayar double? Deal. Malam ini, kita lanjut terus. Waktunya Soume. Hai, hei. Maaf ya, sayang. Gue telat. Kamu? Ini buat apa? Gak harusnya agen kayak kamu ya di sini. Mereka belum datang. Gratis kali ini. Tunggu dulu. Gimana kalau kita coba? Ruang terkunci malam ini? Apa itu? Kencan ruang terkunci? Kamu serius? Nggak takut sedikit pun? Aku nggak pernah takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Bagus. Selanjutnya kamu ke kiri. Aku ambil kanan. Kita berdua. Ketemu di garis finish. Harus bisa jalan beneran? Pasti dong. Misi solo masing-masing. Kedengeran asik. Semangat, kamu juga. Aku berangkat dulu.
Meja 2. Kamu. Lin Xiang. Sintong. Masa muda setiap orang. Kayak film aja. Ini. Filmku. Film ini belum tamat juga. Bertahun-tahun kemudian, pemeran utama ketemu lagi. Pak. Kayaknya cueknya selingkuh diam-diam. Di belakang yang master. Yang master mungkin ada saingan nih. Mau turun tangan urusin dia? Jangan sentuh apa-apa. Cewek keren. Pasti banyak yang ngejar. Sempurna. Ini bakal kasih Wen Keian. Sedikit. Desakan. Jadi, kamu dan kayak gini, cuma buat gagalin kencan buta. Jujur, aku cuma datang. Karena ortu. Aku nggak suka pernikahan bisnis ginian. Tapi nggak nyangka. Kita ketemu dalam kondisi kayak gini. Aku juga. Udah, berapa? 7-8 tahun. 8 tahun. Iya. 8 tahun. Kamu malah semakin cantik. Bukannya kita harusnya melakukan ini bersama-sama. Sepertinya kita akan menonton pertunjukan. Tuan Wen, barang yang Anda minta sudah dikirim. Saya butuh penjelasan. Saya keluar untuk ke kamar kecil. Lalu saya bertemu dengan seorang kenalan. Kebetulan sekali, ya. Baiklah. Ini, keluarga Qian Kexin. Mengatur kencan buta lain untuknya. Tidakkah kamu lihat? Seluruh area ini dipenuhi agen pengawas cinta. Di mana mereka? Apa yang kalian berdua ingin makan? Cukup beberapa hidangan vegetarian saja. Kalau saya akan sambut kalian berdua ini saja. Oke. Saya benar-benar minta maaf soal ini. Itu hanya kelalaian sesaat dari saya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Lagi pula semuanya palsu. Benar kamu. Tidak peduli. Dia juga tidak peduli. Tapi bagaimana dengan orang tua pada saya? Apa maksudmu? Dengan pesona saya. Bagaimana saya berani berkencan dengan pria lain di belakang saya? Itu poin yang kamu pedulikan. Baik. Kamu adalah Qian. Kamu yang berhak memutuskan. Saya mulai bertanya-tanya. Apakah Hou Yi melewatkan satu matahari saat menembaknya? Dan itulah mengapa kamu bersinar begitu terang. Kamu mudah kehilangan kendali seperti ini. Saya, Wen Keian, tidak pernah melakukan hal di luar kendali saya. Baiklah 1 menit. Beri saya 1 menit untuk menangani ini. Maaf soal itu. Siapa tadi? Dia adalah sahabat G saya. Kamu tahu, jadi karena ini pertama kalinya dia bertemu kamu, dia agak gugup. Bisa dibilang dia punya kecemasan sosial. Makanya dia terlihat agak tegang.
Dia memang terlihat tegang. Aku kasih tahu rahasia ya. Dia baru saja putus cinta yang buruk. Parah banget. Jadi sekarang dia ikut aku kemana-mana. Aku cuma khawatir dia ngelakuin hal nekat. Jadi, senior, apa kita sebaiknya? Gak apa-apa. Aku paham. Cuma berarti nambahin satu piring di meja makan. Aduh, pihak ketiga mendekati Tuan Muda. Bukan itu maksud aku. Tuan, apa kita harus bantu? Jangan. Hal kayak gini, biarin dia urus sendiri. Mengerti? Sintong cerita tentang hubungan kalian ke aku. Jadi kamu sudah tahu. Aku tahu. Maaf ya. Ganggu kencan kalian. Kalau tidak keberatan, kita bisa makan malam bareng. Kayaknya. Nggak perlu deh. Boleh? Kenapa enggak? Memang Tuan Muda. Ketenangannya luar biasa. Dia malah duduk. Akur sama pihak ketiga. Aku Lin Xiang. Aku dan Sintong alumni satu sekolah dulu. Boleh tahu namanya? Pei-an. Bisa panggil dia Pei-an. Pei-an. Ini. Sayang. Kue kesukaanmu. Tuan Muda menunjukkan dominasi ke pihak ketiga. Enak banget. Aku sebenarnya iri sama kamu. Kau tahu, tidak perlu peduli dengan penilaian orang duniawi. Menjalani hidup sesuai keinginanmu sendiri. Sintong sudah bicara banyak tentang ini padamu, kan aku lihat. Hanya sedikit. Ya, dia hanya menyebutkannya secara sepintas. Tetap saja, ini butuh keberanian. Untuk menjalankannya. Kamu pasti juga menghadapi banyak tekanan dari orang tuamu. Kan? Kita adalah orang yang sejenis. Tidak, tidak. Itu. Tidak begitu sama. Ya. Baiklah. Kurasa kau mungkin salah paham. Aku sebenarnya cukup tradisional. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menerima keragaman dunia ini. Mungkin kita makan saja dulu. Aku mulai sedikit lapar. Ya. Ayo makan. Makanannya akan dingin. Ayo cepat. Ayo makan. Hubungan yang begitu harmonis di antara tiga orang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Mereka benar-benar bisa bergaul dengan damai. Itu agak aneh. Haruskah aku mengatur sesuatu agar terjadi? Kamu pergi beritahu Oulu untuk datang menemuiku. Baik. Aku sangat senang malam ini. Senang bisa makan malam bersama kalian berdua, seperti keluarga. Keluarga. Satu keluarga besar. Keluarga. Pei-an, biarkan masa lalu berlalu. Dengan Sintong di sisiku, aku yakin kamu akan segera menemukan kembali kebahagiaanmu yang dulu. Untungnya dia nggak nyusahin aku. Sintong, masih bisa ketemu lagi nggak ya? Tentu, Kak. Kapan-kapan bisa ketemu kok. Semoga kakak cepat nemu orang yang lebih layak. Dah. Kakakmu ini. Benar-benar orang yang aneh. Bayar, Pak. Berapa? 18.000. Berapa tadi? 18.000. Tapi, kita cuma pesan 2 sayuran. Kacang polong Spanyol. Asparagus putih Jerman. Jamur masukan Jepang. Kentang Prancis. Aku ulangi ya. Selama kerja sama, kamu nggak boleh terima kerja sampingan sejenis. Rencanaku bisa berantakan. Orangnya cuma bilang, aku nggak boleh jatuh cinta. Tapi dengan bayaranmu yang receh itu, nggak cukup buat beli semua waktuku. Kamu beneran tergila-gila sama uang? Salah. Aku nggak tergila-gila sama uang. Uang itu yang kasih aku rasa aman. Giliran aku pensiun di umur 36 secepatnya. Aku berencana kerja keras 10 tahun. Tukar sisa hidup buat nikmatin dunia. Kenapa 36? Soalnya di industri internet, 35 itu umur pensiun resmi. Hukum negara mana itu? Hukum algoritma. Duh, kejam banget. Aku harap kamu gak kompromiin prinsip kerjasama. Cuma demi uang dan tujuan aneh. Kamu bakal kecewa kalau gitu. Soalnya aku ini, demi uang. Prinsip saya sangat rendah. Serendah apa? Serendah perut six pack.
Kamu menghalangi kaca spion. Semua jadwal hari ini ada di kafe. Baik. Saya lihat kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi hari ini, saya kumpulkan semua klien di satu tempat. Untuk efisiensi. Bagus. Kamu bisa diajar. Oke. Oulu. Bagaimana pendapatmu tentang pacar Wen Peian? Bagaimana dia? Dia cukup baik. Tidak. Menurutku cewek ini terlalu genit. Saya harap Wen Peian bisa ketemu cewek lain. Bos, apapun yang perlu saya lakukan. Langsung perintah saja. Kamu tidak akan mengkhianati saya, kan? Sama sekali tidak. Saya tidak bisa tidak setia kepada ketua. Juga tidak bisa tidak setia kepada teman. Setia dan kesetiaan memang sulit diseimbangkan. Jadi, kita hanya bisa menjodohkan dengan kedok bisnis. Ayah, kami benar-benar saling mencintai. Kenapa ayah tidak percaya? Ini Wen Peian, presiden grup Forsia kami. Di matamu, saya tidak melihat cinta yang saling mendukung dalam suka dan duka. Ayah dan ibu sudah lama berpisah. Boci-boci lembut kenyal. Gigi mangga es. Kalian ngobrol dulu. Saya perlu telepon. Siapa yang catat rapat kalau kamu pergi? Masih perlu. Catat rapat. Ini kan, jika kamu tidak mendengarkan saya. Saya punya perekam suara di sini. Semua asetmu akan disita. Terima kasih. Halo Pak. Kencan buta sudah dimulai. Bagus. Aku benar-benar curiga Wen Peian sedang berpura-pura di depanku. Paman, Peian tidak berani melakukan itu. Apakah kalian semua bersekongkol untuk menipu saya? Dan mawar yang sedang mekar. Baiklah kalau itu. Terima kasih, Paman, atas rawatanmu selama bertahun-tahun. Terima kasih, Paman. Aku ingin melihat reaksi asli mereka. Kamu bisa undang ke sini sekarang juga. Ke kafe. Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Betul sekali. Kita perlu adu keadaan. Ku dengar, kamu belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, benarkah? Apa zodiakmu? Apakah ini mempengaruhi kerjasama kita? Sebenarnya, aku hanya ingin menemukan seseorang yang memiliki koneksi jiwa denganku. Filosofiku adalah kebebasan dan keterbukaan. Jika kebutuhanku terpenuhi dengan sesuai, aku pasti akan membuka jaringan seluas-luasnya dan membangun lebih banyak kolaborasi. Kita berdua akan mendapatkan keuntungan. Mengapa aku tidak mau melakukan itu? Bercerdik, penuh visi, inovatif dan berjuang. Inovatif? Apa maksudnya? Berani membuang yang lama. Menyambut yang baru dengan kedua tangan. Jadi, artinya mudah berubah ya? Kita masing-masing. Bebas. Terima kasih atas kejujuranmu. Terima kasih atasmu. Ujian. Aku tidak memuji kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu, jangan mendekat lagi. Kurasa kita tidak memiliki nilai yang sama. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Klien macam apa yang kamu siapkan untuk hari ini? Apakah itu masalah mereka? Atau masalahmu? Ini semua hanyalah gaya bersosialisasi yang unik dari pengusaha muda modern. Kamu juga harus memperbarui cara negosiasimu. Siapa yang mulai tercapai dengan langsung membicarakan bisnis di zaman sekarang? Halo Pasli. Izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Wen Peian, presiden grup Forsia kami. Ini adalah Pasli, tamu yang datang jauh-jauh dari Yue Cheng. Ibunya adalah pendiri Apple. Halo Nona Pasli. Halo Wen Peian. Menurutku, kamu lebih tampan secara langsung daripada di foto. Dan ototmu juga terlihat sangat kencang. Apakah kamu sering berolahraga? Sepertinya ada petugas yang menilang di luar. Aku harus pergi menangani itu. Petugas? Aku sudah sampai. Di mana kamu? Target terdeteksi. Aku punya pertanyaan. Silakan bertanya. Jika kamu mau traveling, kemana kamu ingin pergi? Aku lebih suka pergi ke Australia. Pantai emas di sana. Sangat indah. Banyak orang tidak pakai baju di sana, loh. Hanya orang yang percaya diri dengan tubuhnya yang pergi ke pantai itu. Kurasa kamu cocok banget di sana. Dia sebenarnya sedang kencan. Tunggu. Kita cuma pura-pura pacaran. Kenapa aku jadi agak terbawa suasana? Sadarlah. Ada apa ini? Sekarang aku paham. Mereka undang aku ke sini buat main peran.
Halo sayang. Maaf aku telat. Siapa cewek ini? Kamu ngapain di sini? Aku sengaja datang buat ketemu kamu. Terus kamu siapa? Aku pacarnya. Aku lagi urus bisnis sama klien. Atur nada bicaramu. Klien? Siapa kliennya? Kamu. Bukannya kamu kesini buat bahas masuknya merek. Aku kesini buat kencan buta. Kenapa ada musik latar di live stream ini? Biar efek acaranya lebih bagus. Aku sengaja tambahin musik latar di live streamnya. Kencan buta kamu. Ternyata kencan buta sama cewek lain. Di belakangku di sini. Terus aku apa buat kamu? Bajingan. Bajingan? Hatiku sakit buat tuan muda 3 detik. Alur melodramatis ini. Pasti nggak kayak acting. Sangat galak. Tampolannya tadi bagus. Memang sudah bisa ditebak cowok ganteng. Yang badannya bagus dan punya uang. Semua bajingan. Kakak, aku kasih tahu ya. Aku nggak akan pernah jadi wanita simpanan. Jelaskan. Ada apa sih? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Aku ngapain? Kamu kesini aku. Bukannya kamu yang suruh aku kesini. Kapan aku suruh? Sebaiknya kamu gerak-geriknya halus saja. Banyak yang memperhatikan. Ini benar-benar di luar dugaan. Maksudmu? Kamu benar-benar tidak tahu. Kalau hari ini ada kencan buta dengan cewek lain di sini. Dan kamu pakai baju yang sama pas pertama ketemu aku. Aku tidak tahu. Kalau gitu kamu harus mikir keras. Kenapa semua ini terjadi hari ini? Aku benar-benar marah. Dan akibatnya serius. Pas Lee pergi. Dia pergi. Oh Ulu. Kamu jelasin ke aku. Apa yang terjadi hari ini? Ini cuma ngatur beberapa klien penting buat perusahaan. Klien penting ya? Aku kasih satu kesempatan lagi. Bicara yang benar. Ini diatur sama ketua. Aku melayani 2 majikan. Tolong jangan jual aku. Kalau kamu atur kencan buta lagi buat aku. Besok kamu live streaming. Jadi MC, geleng-geleng kepala, dan goyang buat aku. Terus. Semua catatan rapat hari ini. Kirim email malam ini ke aku. Aku lakukan apapun yang kamu suruh. Asal jangan jual aku. Oh Ulu udah cerita semuanya ke aku. Bukannya kita udah sepakat kamu nggak bakal jual aku? Papa. Kalau nggak percaya sama aku, bisa konfrontasi langsung. Ngapain pakai cara licik begini? Oke. Aku minta maaf. Atas tindakan cerobohku tadi. Oh lu yang nawarin diri. Bantu buktiin buat kamu. Dia nggak salah. Kapan aku nawarin diri? Jadi salahku dong. Nggak. Kamu juga nggak salah. Salahnya ada pada dirimu yang menemukannya. Kalau tidak, rencana ini sudah sempurna. Baiklah, baiklah. Besok hari yang baik. Ayahmu dan aku ingin bertemu calon menantu ini. Ajak dia datang. Untuk makan, ya? Makan malam keluarga apa? Aku tidak mau pergi. Makan malam keluarga apa? Aku tidak mau pergi. Keksin. Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Ayahku. Sama seperti biasa. Aku ingat. Terakhir kali melihatmu. Kamu masih SMP. Gadis memang berubah saat dewasa. Dengar dari Pei An bahwa kalian berdua akur. Anak ini sudah nakali kamu. Tidak. Kami saling menghormati.
dengan baik. Sejujurnya, sejak dia lahir, aku belum benar-benar merawatnya. Juga belum banyak merawat keluarga ini. Sayang, gelas susu ini tidak boleh kamu minum. Susu ini mengandung gluten. Bukankah kamu alergi gluten? Berikan yang ini padaku. Kamu minum yang ini. Ulang tahun Pei An minggu depan. Apa kamu sudah ada rencana? Om, pasti salah. Ulang tahun Pei An masih 2 bulan lagi. Aku sudah diam-diam mulai menyiapkannya untuknya. Awalnya aku berencana memberimu kejutan kecil. Kalian berdua, lulusan sekolah yang sama kan? Ya. Tapi, selama kuliah, aku sempat belajar di Italia selama 2 tahun. Lalu, keluargaku bergerak di bisnis pakaian. Jadi aku ke sana untuk belajar desain fashion. Desain fashion? Italia? Desainer favoritmu siapa? Rei Kawakubo. Aku kagum dengan advokasinya untuk filosofi berpakaian yang revolusioner. Lumayan, lumayan. Pei An. Kalian berdua harusnya bisa akur. Jadi, bagaimana penampilanku hari ini? Layak naik gaji, kan? Sejak kapan kamu bisa bahasa Italia? Dulu aku suka nonton film Italia. Fellini, Antonioni. Film klasik berbahasa asli itu. Tak satu pun kulewatkan. Tanpa sadar, aku jadi bisa bahasa Italia yang asli. Kebetulan banget. Ternyata berguna hari ini. Untuk kencan hari ini, gajimu bisa 3 kali lipat. Bukan 3 kali lipat. Aku butuh bantuan kecil. Silakan. Aku bantu. Aku ingin pinjam tubuhmu. Maksudmu apa? Menikahlah denganku. Kamu bahkan nggak berusaha. Menikahlah denganku. Ekspresimu jelas jijik. Siapa yang menodongkan cincin saat melamar? Coba cara lain. Mau nikah sama aku? Ini menarik nih. Ingat perasaan ini. Pegang erat-erat. Ini iklan merek ternama pertamaku. Awalnya, aku mau keluar duit banyak. Buat sewa model buat syuting. Terus aku mikir. Udah ada cowok ganteng di depan mata. Buat apa sewa model lagi? Dasar goblok. Aku nggak bisa. Aku nggak mau mukaku kelihatan. Mukamu nggak bakal kelihatan. Ini utang budi loh. Baiklah. Maksimal 1 jam. 2 jam. Setelah deh. Aku siap-siap dulu. Lama lagi nggak sih? Aku buru-buru nih. Sebentar. Sebentar. Lihat apa sih? Duduk sini aja. Duduk di kursi ini.
Katanya buru-buru. Tunggu dulu. Biar aku atur lampu biar kamu makin ganteng. 1, 2, 3. Bagus. Ini menarik nih. Oke, sekarang. Pakai cincin ini dulu. Pertama kayak gini. So, ini bagus. Iya. Persis kayak gini. Siap-siap. 3, 2, 1. Ayo kita ambil lagi. Kamu suka ginian? Iya kan? Iya, pegang sini. Aku pegang sini. Lihat begini. Sini, sini. Coba lihat. Bagus. Mari kita ambil foto yang berdiri sekarang. Berdirilah. Letakkan tanganmu di bahuku. Seperti ini. Siap. Posisi jangan gerak. Biarkan saya cek framingnya. Oke, oke, oke. Tampannya sangat menarik. Lihat ke arah saya. Tatap mataku. Bayangkanlah, orang yang ada di depanmu adalah laporan keuangan perusahaanmu. Untung atau rugi? Untung. Sekarang coba yang rugi. Maksudnya, kerugian yang sangat besar. Yang tidak bisa dipulihkan lagi. Kenapa kedua ekspresinya sama saja? Buatmu, untung maupun rugi. Keduanya tidak menimbulkan reaksi apapun. Kalau begitu, lihat saya lagi. Apa yang bisa kamu bayangkan saya sebagai? Yang bisa membuat matamu penuh dengan kasih sayang. Menarik. Biarkan saya lihat. Cukup bagus. Bisakah kamu lepaskan bajumu? Dan pinjamkan padaku. Lalu saya pakai apa nanti? Kamu terlalu banyak menutupi badanmu. Apa gunanya aku minta kamu buka baju kalau masih tertutup? Dengan badan seperti milikmu. Kamu harus memamerkannya. Sangat seksi. Sedikit saja kulit yang terlihat. Seperti ini. Mari kita ambil satu foto dulu. 3, 2, 1. Siap, persiapan, 3, 2, 1. Putar kepalamu ke arahku. Ya. Juga. Kita juga bisa melakukan ini. Tanganmu. Pegang tanganku. Tunjukkan. Tidak. Seperti ini saja. Oke. 3, 2, 1.
Cukup. Biarkan aku lihat. Kau memang jago dalam hal ini. Bakat alami. Kamu bahkan sudah belajar berpose sendiri. Baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Kamu harus periksa ke dokter tradisional Tiongkok. Kenapa? Tanganmu agak dingin. Pokoknya, terima kasih atas bantuan besarmu hari ini. Izinkan aku traktir minum. Tidak, terima kasih. Aku agak capek hari ini. Aku mau naik ke atas untuk istirahat. Jangan pergi. Kamu tidak mengerti. Minum adalah istirahat terbaik. Bersulang. Gelas pertama ini untuk merayakan karir modeling. Wen Pian. Debut. Sukses total. Habis. Gelas kedua ini untuk merayakan penampilan kita ini sangat sukses. Waktu itu, kupikir, dengan akting sehebat kita bahkan bisa main drama mata-mata. Kamu lambat sekali. Gelas ketiga ini. Ini alkohol, bukan air. Tentu saja aku tahu ini alkohol. Aku punya toleransi alkohol yang tinggi. Kalau kamu tidak kuat, kamu harus minum lebih sedikit. Aku tahu kamu tidak kuat. Kamu tahu, sebenarnya, aku punya pacar. Sungguh. Kenapa aku tak pernah dengar kamu menyebutnya? Uang. Uang adalah pacarku. Kamu tahu, sebenarnya, aku sangat iri padamu. Aku iri kamu punya orang tua yang sangat menyayangimu. Bukankah orang tuamu menyayangimu? Mungkin tidak. Karena, aku bahkan tak pernah melihat mereka. Tepatnya aku ditinggalkan oleh mereka sejak aku lahir. Aku besar di panti asuhan. Ketika kecil, aku sering melihat anak-anak dijemput orang tua mereka untuk bermain. Mereka makan enak dan pakai baju bagus. Aku tak bisa ungkapkan betapa irinya aku. Jadi, saat aku 7 tahun, kupikir aku melakukan sesuatu yang sangat berani. Aku kabur dari panti asuhan. Aku ingin pergi, mencari ibu dan ayahku. Nah, kenapa kamu sendirian? Paman, bisa belikan aku roti? Aku lapar. Tentu. Ini untukmu. Kenapa kamu sendirian di sini? Orang tuaku sebentar lagi jemput. Kalau kamu, aku sengaja kabur dari rumah. Sudah 2 jam.
Untuk memberi pelajaran pada orang tuaku. Pulanglah cepat. Kamu akan merindukan mereka. Aku tidak akan merindukan mereka. Apakah kamu akan merindukan mereka? Sudah waktunya. Aku harus pulang ke rumah. Kamu juga sebaiknya pulang lebih awal. Tentu saja, hasilnya sudah jelas sejak awal. Aku tidak menemukan mereka. Karena aku bahkan tidak tahu. Seperti apa penampilan mereka. Jangan melihatku dengan rasa kasihan seperti itu. Secara pribadi, menurutku, masa kecilku sebenarnya cukup bahagia. Biarkan aku memberitahumu. Ini bukan aku sombong. Aku ini orang yang sangat pandai. Apapun yang aku pelajari, selama aku melihatnya 3 kali, aku bisa menguasainya. Percaya atau tidak? Aku percaya padamu. Kamu tidak percaya padaku kan? Masyarakat sekarang sangat menghargai ijazah pendidikan. Untuk orang sepertiku, yang pendidikan rendah, sungguh sangat sulit untuk naik jabatan di dunia ini. Apakah kamu mengerti? Aku bisa mengerti. Kamu seharusnya berkata bahwa kamu tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa. Jika kamu tidak mengerti. Tapi sejujurnya, aku sangat berterima kasih pada perusahaan tempat aku bekerja sekarang. Karena tidak memedulikan latar belakang pendidikanku. Tapi baru-baru ini, perusahaan kami mendapatkan bajingan baru yang jadi atasan. Bajingan. Baru. Biarkan aku memberitahumu. Bajingan kecil ini, begitu dia mengambil alih jabatan, menghancurkan semua proyek yang sudah kukerjakan dengan susah payah. Dia tahu apa? Perusahaan yang begitu bagus. Aku benar-benar khawatir. Begitu dia mengambil alih, dia akan menghancurkan perusahaan. Pernahkah kamu mempertimbangkan kalau masalah ini mungkin dilihat berbeda oleh semua orang? Tidak mungkin. Biar aku tanya. Apa sih aturan dasar jadi pacar? Itu adalah ketika pacar mengutuk seseorang, pacar harus ikut mengutuk bersama. Ayo, ikut mengutuk. Bosku adalah bajingan kecil bodoh. Bosmu adalah bajingan kecil bodoh. Itu kurang greget. Kamu harus bilang lebih keras. Ayo, ikut aku. Dan teriak keras-keras. Bosku adalah bajingan kecil bodoh. Bosmu adalah bajingan kecil bodoh. Dia bajingan kecil bodoh. Sintong. Sialan Wen Pian. Kau binatang. Wen Pian. Wen Pian. Bicara. Tadi malam, apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku
Aku minta. Lihat rekaman CCTV atap tadi malam. Tidak boleh. Kamu tidak punya hak untuk melihatnya. Baiklah. Jika kamu tidak mau HP aku, itu berarti kamu merasa bersalah. Aku bisa memilih untuk memanggil polisi. Aku bisa menggunakan hukum untuk menghukummu. Maaf, Tidak apa-apa. maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarkan aku mencuci pakaianmu untukmu. Tidak apa-apa. Aku pasti harus mencucinya untukmu. Aku harus bertanggung jawab. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan mencucinya bersih untukmu. Aku pasti akan mencucinya bersih. Berikan padaku. Kamu, tunggu di sini untukku. Jangan khawatir, aku pasti akan mencucinya bersih untukmu. Pergi ke sana dan tunggu aku. Cepat selesai kok. Tunggu aku di sini. Sintong. Aku akan cepat selesai. Tunggu aku. Tunggu aku. Sintong, kembalikan pakaianku. Sintong. Sintong. Maaf. Apakah kamu sekarang puas? Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah minta maaf. Aku biasanya tidak seperti ini kalau minum alkohol. Aku akan memberikan pakaiannya padamu setelah aku mencucinya bersih. Aku sarankan kamu. Berhenti minum alkohol mulai sekarang. Aku bersumpah. Aku tidak akan minum lagi. Pakaianmu sangat keren. Halo, ada apa? Departemen pemasaran kami ada apa? Dengan Presiden Galileo tadi pagi. Aduh, aku lupa. Aku segera ke sana. Aku tahu. Aku tahu. Jangan lupa minum obat. Segera ke sana. Perlu tumpangan? Apa nyaman? Mau kemana? Gedung Forsia. Terima kasih. Kamu nggak dendam. Makasih, Man. Kamu. Kok ke gedung Forsea? Kalau nggak searah. Tinggal turunin di stasiun MRT depan aja. Aku bisa sendiri. Gak apa-apa. Memang searah kok. Kamu belum bilang. Mau ngapain ke sana? Aku kerja. Bosku itu goblok. Brengsek.
Terima kasih. Malam ini aku yang traktir. Maaf. Kamu ngapain di sini? Aku. Asisten baru. Presiden. Asisten. Ini presiden kita. Halo, Presiden. Aku Riko, dari marketing. Oke. Ayo ke rapat. Kalian berdua. Hari ini sama-sama telat. Jangan terulang lagi. Tunggu dulu. Kamu kenapa sih? Kapan kamu jadi asisten di sini? Hari pertama. Masih masa percobaan. Rapat, ayo. Riko, kamu juga dapat, kan? Cepat suruh mereka cetak lebih banyak. Kertas toilet di kamar mandi sudah habis sejak lama. Riko. Lihat ini, bagaimana proposal ini? Terlihat bagus. Fokus saja pada beberapa poin ini. Maaf. Maafkan saya atas itu. Datang, Presiden akan datang. Tunggu, apa? Kenapa bos duduk di sini? Aneh sekali. Hai semuanya. Hari ini, rapat utamanya adalah untuk berdiskusi dengan rekan-rekan dan pemasaran tentang pasokan produk dan rencana pemasaran untuk Q3 dan Q4. Jadi pertama-tama, mari kita minta Asher menjelaskan pasokan produk kepada kita. Untuk Q3 dan Q4, kita akan memiliki banyak hari libur yang datang. Jadi kami berencana menyusun beberapa item makanan khusus, berdasarkan tema dari setiap siaran langsung hari libur. Untuk seri makanan warisan budaya tak benda trendy, kami berencana menampilkan produk dari grup makanan bubuk, sup pangsit dan shumai mereka. Masalah yang sejelas ini. Kamu benar-benar tidak melihatnya? Mengerti. Makanan warisan budaya tak benda. Itu sebenarnya arah yang bagus. Ini laku di pasaran, menarik perhatian, dan rasanya juga enak. Saya sendiri adalah penggemar beratnya. Bodoh ini. Apa yang Tambahkan. Selamat pagi semuanya. Tentang rencana operasional produk. Saya memang punya sedikit keberatan. Apakah ini benar-benar Galileo yang sombong yang saya kenal? Bukankah ini hari pertama kamu bekerja? Apa keberatan yang mungkin kamu punya? Apa yang kamu tahu? Makanan siap saji gaya warisan Powder Group memang lumayan. Tapi proses produksi mereka sama sekali berbeda. Mereka cuma jaga tampilan luarnya. Dan sama sekali kehilangan jiwa aslinya. Jadi saran saya, kita ganti ke supplier lain. Gak nyangka dia. Ternyata ngerti juga. Gimana pendapatmu? Aku setuju banget sama kamu. Kita sependapat. Seperti yang aku kira. Presiden gak berguna ini. Pasti bakal bikin perusahaan bangkrut. Soal lini dessert, kami berencana lanjutkan kerjasama dengan Honey Cheese Group. Enggak. Produk Honey Cheese. Dulu memang laku keras. Tapi lini coklat baru mereka. Kemasannya kuno dan membosankan. Nggak cocok dengan arah merek Forsia yang muda dan ceria yang kami bangun. Lagi pula, mereka ganti krim hewani asli dengan krim nabati murahan. Jadi, gimana pendapatmu? Aku juga rasa gak cocok. Kalau gitu kita ganti yang lain. Misalnya, PHI Desserts PHI Desserts baru naik harga tahun ini. dan Happy Bear Group. Happy Bear masih terlibat gugatan keamanan pangan. Jadi kredibilitasnya diragukan. Dia berani juga ya. Berhadapan sama bosnya. Di depan banyak orang. Keren banget. Dia bikin si brengsek kecil kelihatan lemah. Ini, saya juga sudah mengumpulkan beberapa ide operasional untuk produk lain di Q3 dan Q4.
Saya ingin membaginya dengan kalian. Pertama-tama, kita harus pastikan penggunaan krim hewani. Dengan cara ini, kita bisa mempertahankan senior kita. Bagaimana menurut kalian? Dia keren banget kan? Sebenarnya menurutku, asisten kecil ini lebih keren lagi dibandingkan presiden. Asisten kecil. Ngomongnya kebanyakan menurutmu. Grup Forsea kita butuh asisten kecil yang jujur seperti ini. Berhenti berdebat. Aku tidak terlalu mengerti. Keduanya ini. Jadi, lumayan kan aktingku. Ada beberapa momen yang agak berlebihan sih. Untungnya kerja sama tim kita lancar. Lancar aku tidak merasakannya. Bagaimana Sintong bisa ada di perusahaan kita? Sintong itu Riko. Kamu tahu tidak? Aku tidak tahu. Bukannya saya bilang jangan cari. Aku coba tapi tidak berhasil. Lalu, kenapa kamu tidak mau tahu? Kamu itu presidennya. Aku menepati janji. Makan siang aku yang traktir hari ini. Kamu tersenyum. Senyummu aneh. Apa aku tersenyum? Iya, kamu tersenyum. Senyum bahagia. Tapi juga agak mesum. Wen Peian, aku bisa pastikan padamu. Ada sesuatu denganmu. Halo. Lihat ini. Hotpot mini. Buatan sendiri pekerja. Ini makan siang besar yang kamu janjikan. Aku bahkan menambahkan bahan-bahan ekstra. Ayo, duduklah. Cium aroma ini. Wangi, kan? Luar biasa, ya. Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup Forsea kami? Untuk jadi presiden. Bukan. Asisten presiden. Bukankah keluargamu sangat kaya? Sebenarnya, aku. Tunggu, jangan bilang. Biar aku tebak. Pasti. Ayahmu memberimu misi rahasia. Dia bilang, Wen Peian, kamu harus cari pacar dulu. Sebelum bisa mewarisi bisnis keluarga. Jadi, kamu pilih aku jadi pacar kontrakmu. Menyamar di grup Forsea. Belajarnya, lalu pulang. Dan ambil alih kerajaan keluargamu. Benar kan? Betul. Dan grup Forsea pasti pesaing terbesar keluargamu. Jadi kamu datang ke sini sebagai mata-mata. Untuk belajar. Utamanya untuk belajar. Lalu waktumu sangat tidak tepat. Presiden baru kita. Jelas. Dia sama sekali tidak berguna. Dekat dengannya. Kamu tak akan belajar hal berguna. Gimana rasanya? Lumayan. Asal kamu suka. Sebenarnya, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Silakan. Selama dalam kemampuanku. Aku pasti bantu. Kamu kenal Kissing. Maksudmu selebriti internet itu? Kissing. Ya. Aku mau kamu bantu aku bujuk bajingan kecil itu. Biar dia menandatangani kontraknya. Atau kamu akan kolaborasi berpasangan langsung sama dia. Bagaimana menurutmu? Tapi aku dengar. Dia tinggal di luar negeri sebagian besar waktunya. Cuma butuh tiket pesawat doang kan? Ayolah. Kamu kan sudah menjadi asisten bajingan itu. Kalau kamu ada waktu luang, tolong bantu aku. Gunakan keahlianmu sedikit. Tentang itu. Tunggu sebentar. Kissing sudah kembali. Ada apa? Apa itu masalah bajingan kecil itu?
Kalau gitu, cepat selesai makan. Orang ini suka menyimpan dendam. Lebih baik jangan bikin dia marah. Wah, dia benar-benar baik. Sangat memukau. Semoga berhasil. Apakah Wen Peian tahu aku sudah kembali? Tentu tahu. Dia selalu memantau. Semua hal yang kamu lakukan. Kalau gitu dia pasti sedang panik luar biasa sekarang. Maksudku, aku adalah kelemahan terbesarnya. Kenapa balik pada saat seperti ini? Apa dia berencana bikin masalah baru lagi? Apa tim operasional? Sudah mengirim rencana streamer baru? Apakah rencana itu termasuk kissing? Itu pasti tidak boleh dia yang masuk. Tentu saja. Oh. Dan kalau kissing coba dapatkan info dari kamu. Jangan ceritakan apapun dia. Tentang hubunganku dengan Sintong. Presiden. Presiden. Sintong, Kenapa kamu bertindak sembarangan begini? kenapa kamu tidak ketuk pintu dulu? Kopi harus dibuat dengan cara ini. Mengerti? Jangan sampai saya ajarin 2 kali. Kenapa kamu tidak ketuk pintu? Kenapa kamu tidak ketuk pintu? Saya sedang terburu-buru. Maaf sekali. Saya sudah selesai membahas rencana streamer baru itu. Itu tepatnya alasan saya datang ke sini. Perusahaan kita akan meluncurkan siaran langsung baru, kan? Tema dari siaran langsung kita adalah Filitas dan wanita mandiri. Menurut saya, berdasarkan info ini, kissing adalah pilihan yang paling tepat. Lalu kenapa kamu mau memberhentikan kissing? Menolaknya. Saya hanya tidak melihat kissing bisa berhasil di sini. Dalam aspek apapun. Apa yang kamu ketahui? Apakah Sintong sudah kehilangan akal? Menurut apa yang saya ketahui, kissing berasal dari keluarga yang sangat berada. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah bergantung pada latar belakang keluarganya. Langkah demi langkah, dia membangun dirinya sendiri menjadi streamer top. Kamu tidak bisa begitu saja menyebutnya hanya sebagai streamer atau influencer. Bagi saya, kissing adalah contoh sempurna dari wanita modern. Saya sudah katakan, kissing tidak cocok. Mari kita pertimbangkan kembali dan lihat pilihan streamer lain. Oke. Boleh saya bertanya? Aduh. Ya, katakanlah. Berapa banyak streamer yang benar-benar mandiri, sangat mudah didekati, dan juga imut? Berapa banyak yang selama bertahun tanpa skandal atau ulasan buruk? Berapa banyak yang secara konsisten berada di peringkat 10 ke atas dalam penjualan Livestream? Tidak banyak, tapi. Tidak ada tapi. Jawabannya sudah jelas. Kissing pasti menjadi pilihan terbaik untuk Livestream Forcea Vitality kita. Saran Sintong masih bisa diperdebatkan. Bagaimana menurutmu? Itu semua hanya persona palsu. Benar. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Tentu saja saya mengenalnya, bos. Menurut pendapat saya, Apakah sekretaris juga sudah kehilangan akal? Saya tidak ingin pendapatmu. Saya ingin pendapat saya. Dalam 3 hari, siapkan proposal streamer baru. Selesai. Rapat ditutup. Sintong, Jangan marah. Sintong hanya berpikir untuk perusahaan. Oh, Bicara. Maaf, saya terlalu terlibat. Kissing bilang dia ingin bertemu saya. Kamu periksa dia untuk saya. Dan lihat skema apa yang dia rencanakan kali ini. akhir-akhir ini, sekretaris presiden ini agak terlalu percaya diri. Tapi kamu, lebih buruk lagi. Sudah kubilang ini tidak diizinkan. Kamu, sangat keras kepala. Sekarang ada banyak streamer yang ingin kontrak dengan kita. Kenapa kamu begitu terobsesi dengan kissing? Ya? Saya mohon padamu, jangan ganggu kissing dan lepaskan saya juga. Oke? sekarang saya hanya punya satu pemikiran. Ikat Galileo itu ke tiang Romawi dan bakarlah dia hidup-hidup. Aku punya ide yang lebih baik. Kamu,
sebaiknya pindah ke tim Kissing. Dan Bruno lah yang akan dibakar. Tenang dulu. Galileo itu sungguh tidak berkelas. Aku tidak percaya. Rico, aku tidak tahan dengannya. Aku tahu kenapa. Presiden menolak proposalmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Tapi kamu harus bersumpah tidak bocorkan ke orang ketiga. Kalau tidak, kamu akan jomblo selamanya. Aku bersumpah jomblo 8 turunan. Aku tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Apa itu? Kissing adalah kembar Galileo. Ya ampun. Tapi mereka tidak mirip sama sekali. Ada kembar identik dan kembar fraternal. Poin bagus. Tapi kalau begitu, bukankah bekerja sebagai saudara kandung akan lebih lancar? Kalangan atas selalu rumit. Biasanya, bisnis keluarga hanya diwariskan ke anak laki-laki, bukan perempuan. Tapi Kissing, si adik, membangun kerajaannya sendiri. Dari nol, bahkan membuat chairman, memandangnya dengan cara baru. Aku paham. Maksudmu, saudara-saudara ini sedang berebut warisan Forsea. Begini adanya, kita tidak boleh biarkan si brengsek itu sukses. Dengan visi sempit dan kemampuan terbatasnya. Dia bukan tandingan Kissing. Aku akan bantu sang putri naik tahta. Stella, kok bisa kamu tahu banyak banget? Soalnya, mantan presiden adalah paman buyutku. Bisnis keluarga, ya memang. Halo, Kissing. Maaf ganggu. Aku beneranmu. Dan ini, hadiah kecil yang aku siapkan buat kamu. Kamu mau tanda tangan? Iya, tapi aku harap kamu bisa tanda tangan di sini. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Sintong, spesialis operasi di grup Forsea. Forsea. Aku tahu ini agak mendadak, tapi aku dan hari ini berharap bisa mengundangmu. Jadi tamu di Livestream kuliner Forsea kami. Aku penasaran. Apa kamu tertarik? Pasti kamu yang putusin sendiri, kan? Kenapa Forsea mau ngundang aku jadi tamu? Jujur aja. Proposal ini adalah sesuatu yang aku buat sendiri atas inisiatifku. Kamu bisa lihat dulu. Kalau kamu mau, aku akan coba meyakinkan perusahaan. Nggak usah. Terima kasih tawarannya. Tapi aku nggak mau ke Forsea. Jadi tamu? Aku paham. Diizinkan sebagai pengusaha minoritas 0,01% dari Forsea. Menyampaikan pendapat pribadiku. Antara kamu dan presiden kami yang sekarang. Aku taruhan sama kamu. Aku sungguh berharap kamu akan jadi nahoda masa depan Forsea. Karena kamu tulus banget. Aku akan lihat kontraknya. Tentu. Silakan dipelajari. Wen Pei An. Kenapa Wen Pei An ada di wallpaper HP Kissing? Malah dalam foto selfie bareng sebagai pasangan. Kissing pernah sekali dikabarkan punya hubungan asmara. Dan identitas pria itu selalu jadi misteri. Jangan bilang bahwa pria itu adalah Wen Pei An. Jadi Wen Pei An yang putus sama Kissing. Dan dia sampai sekarang belum bisa move on dari dia. Ini adalah terobosan buat gue. Proposalnya ditulis dengan sangat bagus. Tapi maaf ya, saya saat ini tidak sedang mempertimbangkan untuk bergabung ke Forsea. Tidak apa-apa. Bolehkah saya, maaf karena terlalu mendadak, bertanya tentang pria yang ada di wallpaper HP kamu? Apa? Kamu tidak tahu hubungan kami ya? Mantan pacar. Kalian sudah putus. Tapi kamu masih pakai itu sebagai wallpaper. Itu artinya, kamu masih punya perasaan sama dia kan? Kalau memang begitu, saya rasa, saya mungkin bisa bantu kamu berdua. Untuk baikan lagi. Kalau kamu mau. Terus apa hubungan kamu dengan dia? Saya adalah pasangannya. Kamu yakin bisa bikin itu berhasil? Ya, kita tidak tahu kalau tidak mencobakan. Menurutku tidak ada pria yang bisa menolak orang sehebat dirimu.
Tanda tangani. Maaf,